Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres Jatman di Donohudan yang baru saja selesai menandai babak baru hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan para habaib, di mana pada kongres tersebut tidak ada satupun habib yang datang. Habib-habib yang menjadi pengurus Jatman baik di Idarah Aliyah maupun Idarah Wusta dari berbagai macam wilayah se-Indonesia, tidak ada satupun yang hadir pada acara tersebut. Mengapa saya katakan ini merupakan babak baru hubungan antara NU dan habaib? Karena selama ini habaib yang telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi dan mereka mendapati pasar di kalangan Nahdlatul Ulama, di mana rata-rata orang NU memang menganggap para habaib merupakan keturunan Nabi. Atas dasar klaim dan anggapan inilah kemudian orang-orang NU cenderung agak menjaga sikap dengan para habaib. Walaupun perilaku habaib kurang berkenan, mereka sungkan untuk memberikan kritik langsung dengan alasan takut kualat, dikarenakan mereka adalah keturunan Nabi, katanya sedemikian rupa. Nah, hari ini di abad kedua Nahdlatul Ulama kita mendapati kesan baru dan suasana baru, di mana memang pengaruh klaim habaib sebagai anak cucu Nabi sudah banyak tereduksi di kalangan Nahdlatul Ulama. Dalam tanda kutip, tampaknya para ulama-ulama di NU dan warga Nahdliyin sudah tidak percaya lagi bahwasanya habaib merupakan keturunan Nabi. Walaupun PBNU belum mengeluarkan sikap terbuka, tetapi suasananya, iklim di Nahdlatul Ulama, mereka sudah tidak percaya lagi bahwasanya habaib merupakan keturunan Nabi. Tidak ada lagi dalam tanda kutip istilah takut kualat. Tidak ada lagi dalam tanda kutip takut nanti nggak dapat syafaat dari para habaib tersebut. Ini betul-betul membuktikan di mana para habaib se-Indonesia sangat tidak setuju ketika PBNU mengambil alih Kongres Jatman, membekukan kepengurusan yang lama, di mana Rois Akbar kalau dalam istilah mereka atau Rois Alinya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Pengurus lama kemudian dibekukan, lalu kemudian dibentuk panitia kongres yang baru, dan hari ini telah ditetapkan yakni Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi sebagai Rois Ali Idarah Aliyah Jatman, dan sebagai ketua harian yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa sebagai Mudir Ali Idarah Aliyah Jatman. Ini menunjukkan bahwasanya Jatman sudah kembali ditegaskan merupakan Banom Nahdlatul Ulama, di mana NU kemudian melakukan upaya bersih-bersih dari oknum-oknum habaib yang coba ingin mengambil alih Jatman. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya NU, baik jam'iyah maupun jamaah, baik pengurus maupun warga Nahdliyinnya, hanya menerima para habaib sebagai sesama umat Islam, sebagai sesama umat Nabi. NU bersikap welcome dengan para habaib ketika mereka juga sama dengan kaum muslimin yang lainnya sebagai sesama umat Nabi. Tetapi klaim yang mengatakan mereka sebagai anak cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, apalagi menuntut hak istimewa dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi tersebut, menuntut hak istimewa, seolah-olah mereka menjadi kasta tertinggi, seakan-akan mereka merasa lebih mulia dari semua kiai NU dan merasa lebih mulia dari semua warga Nahdliyin. Itu sudah tidak lagi diterima oleh warga Nahdliyin. Saya ulangi sekali lagi, klaim para habaib yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian mendudukkan kasta mereka lebih tinggi daripada kiai-kiai NU maupun warga Nahdliyin di Indonesia ini, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat Nahdliyin. Ini sudah membuktikan di mana
Pengaruh Lutfi bin Yahya di Jatman sama sekali sudah diabaikan oleh PBNU. Artinya PBNU nggak takut kualat sama habaib. Masyarakat Nahdliyin hari ini sudah nggak takut kualat dengan habaib. Karena mengapa? Karena mereka semua sadar habaib hanyalah umat Islam biasa. Sama seperti kita. Habaib bukan ahlul bait Nabi. Mereka bukan zuriat Nabi. Klaim-klaim tersebut di abad kedua Nahdlatul Ulama ini sudah mulai tereduksi. Bahkan suatu hari nanti akan habis sama sekali. Inilah gerakan masif dari para kiai-kiai NU. Mereka memang tidak pernah bersuara vokal di media sosial atau di panggung-panggung ceramah untuk mengatakan habaib bukan keturunan Nabi. Mereka memang tidak bersuara vokal untuk mengatakan bahwasanya nasab Bani Ba'alwi tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berkata itu. Tetapi pengaruh para kiai-kiai NU ini sungguh luar biasa. Beliau-beliau berbicara di hadapan santri, di forum-forum tertutup, dalam interaksi antara guru dengan murid, kiai dengan santrinya, menyampaikan secara pelan, tidak vokal, tidak muncul keluar untuk menegaskan bahwasanya Bani Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Para habaib hari ini bukan keturunan Nabi. Ini disampaikan dari santri ke santri, dari kiai ke santri, santri ke santri, disampaikan kepada jamaah. Memang tidak koar-koar di media sosial, memang tidak ada yang merekodnya, tidak ada yang memviralkannya, tapi ini sungguh luar biasa. Karena tradisi di masyarakat Nahdliyin itu adalah di mana santri betul-betul memiliki komitmen kepatuhan kepada nasihat-nasihat para kiainya. Artinya memang melakukan perubahan secara senyap tapi masif ini sungguh luar biasa pengaruhnya juga. Makanya kami semua mengapresiasi para kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang ilmunya memang sangat tidak diragukan. Beliau-beliau sebagai ulama warasatul anbiya yang benar-benar mencerdaskan para santri-santrinya, mencerdaskan jamaahnya dengan cara-cara penyampaian menurut etika ahli sunnah wal jamaah, etika dakwah Islam yang sesungguhnya. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwasanya gerakan merungkat Ba'alwi ini memang melibatkan 3 komponen. Komponen pertama seperti yang saya sebutkan tadi, gerakan para kiai dan para santri yang secara masif di pesantren-pesantren dan di kalangan majelis taklim untuk memberikan pencerdasan walaupun tanpa direkam, walaupun tanpa diupload, walaupun tanpa diviralkan, tapi mereka mengajarkan Ba'alwi bukan anak cucu Nabi. Dan ini pengaruhnya sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, gerakan yang hari ini memang dimotori oleh sang mujaddid Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani beserta para kader-kader Nahdliyin, kiai-kiai NU yang berani vokal, berani bersuara secara lantang. Mereka semua mengkampanyekan bahwasanya Bani Ba'alwi terbukti bukan keturunan Nabi. Bani Ba'alwi sudah terbukti hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Di samping itu memang yang merungkat Ba'alwi ini adalah kalangan Ba'alwi sendiri. Sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini yang menyatakan dalam darah kami mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaku ahlul bait, ngaku dzurriat Nabi, ngaku sebagai kasta tertinggi di tengah-tengah umat Islam. Namun perilaku mereka sendiri justru bertolak belakang dengan akhlak Nabi. Nah, perilaku-perilaku yang janggal inilah kemudian yang membuat umat ini jadi bertanya-tanya. Benarkah mereka semua anak cucu Nabi? Maka lantas kemudian umat sampai kepada suatu keyakinan bahwasanya benar-benar mereka ini bukan anak cucu Nabi. Jadi cukup dengan melihat perilaku para habaib, oknum-oknum habaib yang bertentangan dengan akhlak Islami, bertentangan dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah cukup membuktikan bagi umat kalau memang mereka bukan anak cucu Nabi. Logikanya sederhana. Kalau di dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah, nggak mungkin kelakuan mereka seperti itu. Maka menurut saya, yang mempercepat rungkatnya pengakuan Ba'alwi sebagai anak cucu Nabi adalah perilaku anak-anak Ba'alwi itu sendiri yang memang tidak pantas untuk dikatakan sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
terus berjuang. Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita tegaskan, semua orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, pada dasarnya dia telah menistakan nabinya sendiri, telah menistakan agamanya sendiri, dan telah melakukan penodaan terhadap ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan kita semua semakin cerdas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo.